Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas BKR MGF. Kami akan membahas presentasi tentang detecting fallacies, mendeteksi fallacies atau kekeliruan. Fallacies umumnya ada dua tipe utama. Fallacy formal adalah sebuah kesalahan di struktur logis dari argumen yang membuat argumen invalid, dan fallacy informal adalah sebuah kesalahan yang timbul dari isinya, bukan dari struktur argumen. Biasanya kesalahan semacam ini adalah karena penggunaan bahasa yang ambigu atau bermakna lebih dari satu, atau karena premis yang tidak relevan. Jenis-jenis fallacy informal ada 6 macam. Yang pertama, begging the question fallacy, yang kedua ignorance fallacy, yang ketiga illegitimate authority fallacy, yang keempat ad hominem fallacy, yang kelima straw man fallacy, dan yang keenam red herring fallacy. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Apakah pernyataan berikut menyesatkan? Ada KPK itu tidak ada gunanya karena sampai sekarang korupsi masih terus terjadi. Gas bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rakyat ekonomi lemah. Perekonomian Indonesia akan menguat jika UMKM di setiap kota ditingkatkan intensitas promosinya. Dan kalau Anda Jokowi, berarti Anda anti Prabowo. Nah, di sini kita bisa belajar tentang bagaimana pentingnya itu mendeteksi kesalahan. Nah, yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi kesalahan logika pada argumen orang lain dan untuk menghindari mereka bersekutu atau ngotot mempertahankan argumennya karena keahlian yang bernilai dan semakin langka. Yang kedua, penalaran yang keliru membuat kita mengetahui kebenaran. Ketidakmampuan untuk berpikir kritis membuat kita rentan terhadap manipulasi ahli retorika. Dan yang ketiga, ignorant fallacy adalah kesalahan atau kekeliruan berargumen yang seringkali terdengar benar. Dan yang keempat, fallacy atau kesalahan logika sering digunakan untuk memperkuat argumen. Jika tidak membaca mampu mendeteksinya, argumen dapat diserang balik dan merusak kredibilitas pembuat argumen itu sendiri. Nah, mengapa perlu paham kesalahan berlogika? Yang pertama, kesalahan logika sering digunakan untuk memperkuat argumen, tetapi jika membaca mendeteksinya, argumen tersebut dapat menjadi bumerang dan merusak kredibilitas penulis. Dan kekeliruan adalah kesalahan dalam berpikir. Ini adalah pernyataan cacat yang sering terdengar benar namun tidak logis. Nah, apa itu fallacy? Fallacy itu sesat pikir, jadi bisa mengubah opini publik, memutar balik fakta, memecah belah, dan menghindari jerat hukum. Kekeliruan berlogika atau logika fallacy bisa kita maknai sebagai kesalahan dalam penalaran yang seringkali muncul karena ketidakmampuan seseorang menghasilkan pernyataan yang memenuhi kaidah argumentasi logis dalam proses penyimpulan kebenaran. Lanjut, kita membahas tentang red herring fallacy. Red herring terjadi saat ada hal yang tidak relevan yang diangkat ke dalam sebuah argumen. Orang mungkin berpikir dan ingin kita berpikir bahwa hal yang diangkat itu membuktikan dia benar, padahal sebenarnya itu tidak. Jadi, red herring fallacy terjadi ketika pembicara mengalihkan fokus argumentasi dari inti perdebatan agar argumentasi lebih dapat dimenangkan. Contohnya, mending kuliah daripada ikut demo di jalan, di mana inti perdebatan seharusnya adalah boleh tidaknya demonstrasi. Jadi, red herring fallacy itu pertama, pembuat argumen menyediakan premis yang tidak mendukung kesimpulan. Dua, ada semacam pengalihan perhatian. Contohnya, segera setelah tumpahan limbah kimia dari pabrik F, Gubernur Virginia memperingatkan penduduk bahwa air ledang mereka terkontaminasi. Tapi itu tidak mungkin, air ledang di hampir setiap kota. Di seluruh negeri telah difluoridasi untuk meningkatkan kesehatan gigi. Dan selain itu, menggunakan air ledang bukannya air kemasan menghemat ratusan dolar setiap tahun dan mengurangi limbah rumah tangga. Premis pertamanya, air keran di hampir setiap kota di seluruh negeri telah berfluoride untuk meningkatkan kesehatan gigi. Premis keduanya, menggunakan air ledang dibandingkan air botolan menghemat ratusan dolar setiap tahun. Premis ketiga, menggunakan air ledang sebagai ganti air botolan mengurangi limbah rumah tangga. Kesimpulannya, air ledang di Virginia tidak terkontaminasi. Isunya, apakah air ledang di Virginia sudah terkontaminasi? Ini merupakan red herring fallacy. Perhatikan premis tidak mendukung kesimpulan, ada pengalihan perhatian. Jadi, isunya adalah tentang terkontaminasi tidaknya air ledang. Lanjut, kita membahas tentang ad hominem. Ad adalah pada, hominem pada personal. Jadi, menyerang personal. Atau kita bisa artikan juga sesat pikir yang menyerang pribadi lawan dan bukan pada esensi argumentasinya.
menilai argumen berdasarkan siapa orang yang menyampaikan. Contoh, ketika seseorang mengaitkan kemampuan memimpin seseorang dengan usianya, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pemimpin tidak memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan umur. Contohnya, kopi ini rasanya tidak seperti biasanya. Apakah kamu menambahkan sesuatu? B. Kalau tidak suka kopi buatan saya, buat saya sendiri. Ribet banget jadi orang. Sesuatu. Siapa yang memberikan argumen? Orang baik, orang jahat, kaya, miskin, dan sebagainya. Tidak relevan dengan apakah argumen itu bagus atau tidak. Saat mengevaluasi argumen, Anda harus memeriksa kebenaran premis dan koneksi logis antara premis dan kesimpulan, bukan sumber argumennya. Contohnya, Jack berpendapat bahwa kita harus menghapus hukuman mati karena tidak memiliki efek jera yang terbukti dan memiliki dampak psikologis yang sangat negatif pada staf penjara yang terlibat dalam eksekusi. Tapi, tahukah Anda bahwa adik laki-laki Jack akan menerima hukuman mati sekarang? Ketika Anda mempertimbangkan minat khusus Jack dalam masalah ini, Anda dapat melihat bahwa dia salah. Di sini pembuat argumen tidak setuju dengan pendapat Jack yang berpendapat hukuman mati harus dihapus dengan cara menyerang Jack yang adalah oposisi. Analisis formalnya. Premis yang pertamanya, Jack berpendapat bahwa kita harus menghapus hukuman mati. Premis keduanya, adik laki-laki Jack saat ini akan menerima hukuman mati. Kesimpulannya, kita seharusnya tidak menghapus hukuman mati. Isunya, apakah kita harus menghapus hukuman mati? Ini merupakan ad hominem fallacy. Meskipun demikian, tidak semua argumen yang menyerang personal adalah argumen yang buruk. Premis yang pertamanya, P berpendapat tentang C. Premis yang keduanya, P tidak dapat dipercaya. Kesimpulannya, C. Isunya, apakah C benar? Secara teknis, tidak semua argumen yang menyerang orang lain ini merupakan falasi. Dalam hal ini, Anda harus lihat isunya. Jika argumennya menyerang personal dan isunya adalah orang itu, maka kritik itu relevan. Jika argumennya menyerang personal dan isunya adalah bukan tentang orang itu, misalnya tentang topik lain, maka kritik itu tidak relevan. Contoh dalam pengadilan. Jack Master bersaksi bahwa terdakwa tidak mungkin melakukan pembunuhan. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa terdakwa adalah adik laki-laki Jack? Karena dorongan kuatnya untuk membantu saudara menghindari hukuman penjara, kita harus mempertanyakan ketidakberpihakannya. Jika analisis formalnya ini ada dua. Jadi yang pertama, premis yang pertamanya jika bersaksi bahwa terdakwa tidak mampu membunuh. Yang premis yang keduanya kesaksian Jack bias. Kesimpulannya terdakwa mampu membunuh. Isunya apakah terdakwa mampu membunuh. Menyerang Jack, tetapi isunya bukan tentang Jack, jadi tidak relevan. Biasanya kesaksian Jack tidak membuktikan terdakwa mampu membunuh atau tidak. Yang keduanya ini premis yang pertamanya Jack bersaksi bahwa terdakwa tidak mampu membunuh. Premis yang keduanya kesaksian Jack bias. Kesimpulannya jika seharusnya tidak menerima kesaksian Jack, isunya apakah kita harus menerima kesaksian Jack? Menyerang tapi isunya memang Jack, argumennya masih bisa diterima. Strawman fallacy. Sesaat pikir strawman adalah jenis kekeliruan logika yang mereduksi makna argumen lawan diskusi sehingga lebih mudah diserang seperti orang-orang dari jerami. Salah satu cara untuk membuat argumen kita lebih kuat adalah dengan mengantisipasi dan menanggapi terlebih dahulu argumen yang mungkin dibuat lawan. Bukan melawan argumentasi lawan, tapi melawan argumentasi versi buruk dari lawannya. Contohnya, mahasiswa, apakah benar tugas esai adalah tugas paling penting dari tugas lainnya? Dosen. Semua tugas yang dijalankan akan menggambarkan secara utuh proses pembelajaran sebagai mahasiswa. Jadi tidak ada tugas yang tidak penting dari tugas-tugas yang diberikan. Strawman seharusnya menjawabnya yang penting atau tidak penting. Tapi dosen membalikan tingkat kepentingan tugas kepada mahasiswa. Dalam strawman fallacy, kesimpulannya terdistori atau mengarahkan ke arah yang salah. Contohnya, Colin Powell
mantan sekretaris negara dan ketua kepala gabungan, berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak boleh terlibat dalam penyiksaan. Jelas bahwa Powell berpikir kita seharusnya tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan sederhana kepada teroris yang berbahaya. Sikapnya lepas tangan. Seperti itu akan menjadi kebijakan luar negeri yang membawa bencana, dan itu akan menyebabkan serangan yang lebih berani terhadap Amerika Serikat. Saya pikir Powell benar-benar salah dalam hal ini. Premis yang pertama, tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan berbahaya dan teroris akan menjadikan kebijakan luar negeri yang berbahaya. Premis yang keduanya, tidak diizinkan untuk menanyakan pertanyaan sederhana kepada teroris yang berbahaya akan mengarahkan pada serangan yang lebih berani terhadap Amerika Serikat. Kesimpulannya, Amerika Serikat seharusnya dapat mengajukan pertanyaan sederhana kepada teroris yang berbahaya. Isunya, apakah Amerika Serikat boleh melakukan penyiksaan? Perhatikan argumen menyajikan alasan atau premis bahwa Amerika Serikat harus boleh mengajukan pertanyaan sederhana pada teroris. Namun bukan itu isunya. Isunya adalah menolak pendapat Colin Powell tentang penyiksaan. Ini merupakan strawman fallacy. Begin the question. Muncul karena kesimpulan argumen ditarik dari premis argumen tanpa dibuktikan dahulu kebenarannya. Contohnya, yang pertama, surat kabar X merupakan sumber informasi yang reliable karena beritanya tidak basi. Di sini orang hendak membuktikan bahwa surat kabar X memang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya berdasarkan pemberitaannya yang up to date, tanpa dibuktikan pemberitaannya memang dapat diuji kebenarannya. Contohnya, premisnya sistem perawatan kesehatan Indonesia tidak dapat direformasi. Kesimpulannya, reformasi sistem perawatan kesehatan di Indonesia tidak akan berhasil. Isunya, apakah reformasi sistem perawatan kesehatan di Indonesia tidak akan berhasil? Perhatikan premis tidak menawarkan alasan agar pembaca dapat menerima bahwa kesimpulannya benar. Yang pertama, sistem perawatan kesehatan Indonesia tidak dapat direformasi karena reformasi sistem perawatan kesehatan di Indonesia tidak akan berhasil. Jadi 1 sama dengan 1. Jadi ada semacam pemaksaan beberapa klaim benar karena klaim tersebut benar. Ingat dari bab 2, definisi argumen adalah serangkaian klaim di mana klaim yang satu menawarkan alasan untuk yang lainnya. Karena argumen di atas tidak punya klaim yang menawarkan alasan untuk klaim lainnya, argumen ini disebut falasi atau kekeliruan. Contoh lain dari pengacara, tidak mungkin Tuan Newman dapat membunuh seseorang. Kesimpulannya, Tuan Newman tidak bersalah atas kasus pembunuhan ini. Isunya, apakah Tuan Newman tidak bersalah atas kasus pembunuhan ini? Sekilas terlihat argumen benar karena pengacara sudah menawarkan premis atau alasan. Namun, sebenarnya pengacara hanya menyebutkan satu klaim atau kesimpulan dalam kalimat yang berbeda. Premis dan kesimpulan sebenarnya klaim yang sama. Tuan Newman tidak bersalah atas kasus pembunuhan. Appeal to ignore. Memindahkan beban pembuktian ke pihak yang berlawan secara illegitimate dalam seruan kepada ketidaktahuan si pendebat pada dasarnya mengatakan dengar tidak ada bukti konklusif tentang masalah yang dihadapi. Karena itu, Anda harus menerima kesimpulan saya tentang masalah ini. Contohnya, orang-orang telah berusaha selama berabad-abad untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tetapi belum ada yang bisa membuktikannya. Karena itu, Tuhan tidak ada. Appeal to Ignorance Fellowship. Contoh pertama, jelas Tuhan itu ada. Lagi pula, kaum ateis belum membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Premisnya, kaum ateis belum membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kesimpulannya, Tuhan itu ada. Isunya, apakah Tuhan itu ada? Nah, ada poinnya, 3 poin di sini yang paling penting. Yang pertama itu ada argumen ini ingin meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, tidak memberi bukti bahwa Tuhan itu ada. Dan yang ketiga, justru memindahkan beban pembuktian ke pihak yang berlawanan secara illegitimate. Contoh yang kedua, karena tidak ada yang pernah membuktikan bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan itu tidak ada.
Premisnya, tidak ada yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kesimpulannya, Tuhan itu tidak ada. Isunya, apakah Tuhan itu ada? Ada 3 poin juga di sini. Yang pertama, argumen ini meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang tadi contoh kedua, argumennya kan ini meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak ada di sini kan. Kalau yang tadi itu Tuhan itu ada. Nah, terus yang kedua tidak memberi bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, yang ketiga justru memindahkan beban pembuktian ke pihak yang berlawanan secara illegitimate. Nah, contoh yang pertama sama yang kedua tadi, keduanya adalah fallacy atau keliru. Nah, tentukan apakah argumen-argumen berikut melakukan appeal to ignorance fallacy, begging the question fallacy atau tidak. Yang pertama, it would be bad for the government to let the divide get higher, therefore the government should not let it rise. Kedua, attribution, the therapy is a professional that should have more men in it because it currently has too many women. Ketiga, Australian Shepherd must be the easiest dog to train because no one has ever saw that training another kind of dog is easier. Keempat, learning by memorization is an extremely effective way to run. Has anyone ever shown a better way? The answer is no. Kelima, quarantinating those who contract the flu has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading. Those people with case of the flu should be kept in quarantine. Appeal to illegitimate authority. Yang pertama, seringkali kita menambah kekuatan argumen kita dengan merujuk pada sumber atau otoritas yang disegani dan menjelaskan posisi mereka pada masalah yang sedang kita diskusikan. Kedua, namun jika kita mencoba membuat pembaca setuju hanya dengan membuat mereka terkesan dengan nama terkenal atau dengan memohon otoritas yang sebenarnya tidak terlalu ahli, kami melakukan kesalahan dalam memohon banding kepada otoritas. Contoh, Anda harus konsumsi Vicks 44 karena para artis menggunakannya jika mereka sakit. Ketika otoritas yang kita pakai, pendapat ahli, sumber internet, dan sebagainya untuk mendukung argumen kita bukanlah yang tepat. Misal, bukannya minta bantuan profesor sejarah tentang argumen terkait sejarah, tapi minta bantuan ahli mesin. Maka hal ini disebut appeal to illegitimate authority fallacy. Jadi, otoritas yang kita pakai atau rujuk illegitimate. Contoh, dialog aktor Peter Bergman memerankan tokoh Dr. Cliff Warner dari drama All My Children. Saya bukan dokter, tetapi saya memerankannya di TV. Anda membutuhkan salah satu formula dewasa dari Vicks untuk batuk yang didapat orang dewasa dengan kekuatan yang dibutuhkan orang dewasa. Formula 44 untuk batuk, formula 44D untuk batuk dengan dahak, formula 44 untuk batuk dengan hidung tersumbat dan tenggorokan yang teriritasi, formula dewasa. Anda tidak dapat membeli sesuatu yang lebih efektif hari ini. Bayangkan, nenek Anda berkata, "Sayang, kamu harus menggunakan Vicks formula 44. Karena pria tampan yang memerankan Dr. Warner mengatakan itu yang terbaik." Analisis formal dari argumen nenek Anda. Satunya, Peter Bergman berkata bahwa Vicks formula 44 adalah obat terbaik untuk batuk. Keduanya, Peter Bergman memainkan peran dokter di sebuah acara TV. Kesimpulannya, Vicks formula 44 adalah obat yang terbaik untuk batuk. Isunya, apakah Vicks formula 44 adalah obat terbaik untuk batuk? Bandingkan dengan appeal to authority yang tepat.
batukmu itu terdengar sangat buruk. Anda harus meminum Vicks Formula 44 karena itulah yang direkomendasikan oleh dokter Anda. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu di sini nenek melakukan appeal to illegitimate authority. Awalnya hal ini dilakukan untuk memperkuat argumennya, namun otoritas yang ia rujuk tidak tepat. Yang kedua, otoritas yang dirujuk tepat atau masuk akal. Otoritas yang dirujuk tepat atau masuk akal ini yang bandingkan dengan appeal to authority yang tepat itu. Ini ada praktek deteksi kesalahan logis. Akan dibagikan 6 skrip pidato pemimpin berpengaruh untuk didiskusikan di kelompok dan akan dimainkan untuk dipidatokan oleh kelompok. Kelompok lain bertugas mendeteksi kesalahan logika apa yang terdapat pada pidato tersebut secara tertulis untuk didiskusikan. Masuk ke membangun argumen. Suatu saat dalam perkuliahan Anda akan diminta membuat esai yang argumentatif. Misal, saat skripsi atau tugas atau ujian. Langkah-langkah membangun argumen yaitu ada 6. Yang pertama, formulasi argumen. Kedua, memperkenalkan argumennya. Ketiga, mendukung kesimpulan. Keempat, mempertimbangkan keberatan atau ketidaksetujuan. Kelima, meringkas argumen. Dan yang keenam, mengutip sumbernya. Untuk yang pertama yaitu formulasi argumen. Untuk memformulasikan argumen perlu ide-ide. Ide-ide ini dilakukan brainstorm dengan menuliskan sebanyak mungkin ide tentang isu yang ingin Anda tuliskan. Petunjuk brainstorming. Yang pertama, itu ada 4. Yang pertama itu pilih kuantitas daripada kualitas, karena secara terbaik untuk mendapatkan ide bagus adalah dengan memulai dengan banyak ide. Yang kedua, jangan mengkritik dulu. Yang ketiga, jangan takut dengan ide aneh, gila, dan sebagainya. Yang keempat, kombinasikan dan tingkatkan ide-ide yang ada. Nah, di sini ada contoh brainstorm sederhana menggunakan mind map. Ada yang contoh mind map yang di sebelah sini sama sebelah sini itu berbeda ya. Ada yang gajah, abu-abu, belalai panjang, herbivora, lucu, berbahaya, hutan baik, sirkus, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada wedding, romance, gods and food, my dress, dan lain sebagainya. Juga ada contoh mind map seperti ini bisa. Nah, setelah Anda menghasilkan beberapa ide, yang pertama, putuskan mana yang paling meyakinkan dalam esai Anda. Yang kedua, jangan hanya menyatakan ulang klaim kesimpulan seperti kita harus melarang aktivitas merokok di kampus karena aktivitas merokok di kampus harus dilarang. Ada poin di sini, ingat, ini adalah begging the question fallacy. Yang ketiga, jangan mengalihkan beban pembuktian kepada pihak lain seperti kita harus melarang aktivitas merokok di kampus karena orang yang bijak menyatakan bahwa kita harus melarangnya. Poin di sini adalah ingat, ini adalah appeal to ignorance fallacy. Jadi hindari melakukan fallacy dalam membuat argumen. Nah, di sini ada fallacy atau keliruan yang umum atau sering dilakukan. Sehingga yang pertama yaitu ada generalisasi bias, yaitu sampel tidak mewakili target. Di sini ada generasi terburu-buru, hasty itu ada sampel terlalu kecil untuk mendukung kesimpulannya. Yang kedua yaitu ada analogi yang keliru atau faulty. Kesamaan yang diacu antara sampel dan target tidak relevan dengan fiturnya. Ketiga, ada post hoc ergo propter hoc, menyimpulkan satu peristiwa disebabkan peristiwa lain, hanya karena peristiwa sebab itu mendahului peristiwa akibat. Yang keempat, ada begging the question, yaitu kesimpulan argumen ditarik dari premis argumen tanpa dibuktikan dahulu kebenarannya. Yang kelima, yaitu ada appeal to ignorance, yaitu memindahkan beban pembuktian ke pihak yang berlawanan secara illegitimate. Terus yang keenam yaitu ada appeal to illegitimate authority,
yaitu menggunakan sumber yang bukan otoritas yang terkait pada subjek yang bersangkutan untuk mendukung kesimpulan. Selanjutnya ada ad hominem, yang artinya menolak argumen berlawanan berdasarkan karakteristik penulisnya. Terus ada strawman, salah menandai kesimpulan dari argumen lawannya dan kemudian menyerang argumen tersebut dalam bentuknya yang terdistorsi. Yang terakhir ada red herring, yaitu mengalihkan pembaca dari masalah menggunakan premis yang tidak relevan. Yang keempat, pastikan premis kalian relevan dengan kesimpulan yang ingin didukung. Contohnya, kita harus melarang merokok di kampus karena perusahaan tembakau menggunakan taktik pemasaran yang menipu untuk memanipulasi orang muda menjadi perokok seumur hidup. Untuk apa? Untuk keuntungan finansial tentunya. Nah, di sini kita harus hati-hati untuk mendekati red herring fallacy, yang artinya ada usaha pengalihan perhatian. Contoh yang tepat misalnya seperti ini. Kita harus melarang aktivitas merokok di kampus karena puntung rokok adalah sumber sampah di kampus, dan larangan merokok membantu para siswa yang ingin berhenti merokok. Premis 1, puntung rokok adalah sumber sampah di kampus. Premis 2, second hand smoke atau SHS berbahaya bagi perokok dan bukan perokok. Premis 3, larangan merokok membantu para siswa yang ingin berhenti merokok. Nah, dari situ kesimpulannya, kita harus melarang aktivitas merokok di kampus. Isunya, apakah kita harus melarang aktivitas merokok di kampus? Yang kedua, memperkenalkan argumen. Esai argumentatif biasanya terdiri dari 4-6 paragraf yang dikembangkan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pengantar, isi atau badan, dan kesimpulannya. Nah, kita lihat ini bentuk esainya. Kita lihat di sini ada bukti di awal-awal teks. Banyak negara tidak hanya melarang merokok di area yang tertentu, tetapi telah melarang merokok di tempat kerja dan ruang publik lainnya. Gerakan ini telah meluas ke kampus-kampus. Menurut American Non-Smokers Rights Foundation, 1.343 kampus-kampus di Amerika telah memberlakukan kebijakan kampus bebas merokok. Nah, banyak orang yang tidak setuju tentang apakah merokok harus sepenuhnya dilarang di kampus-kampus. Nah, kita juga punya di sini. Jadi, dalam esai ini, saya akan berargumen bahwa universitas kita harus sepenuhnya melarang merokok di seluruh kampus, karena hal itu akan membuat kampus kita lebih bersih, lebih aman, dan lebih sehat. Nah, kita lihat kesimpulan di kalimat terakhir. Kesimpulan di kalimat akhir yang ini yang dalam esai ini sampai yang lebih sehat. Terus kita merangkum alasan-alasan yang mendukung kesimpulan. Lalu kita bisa menyebut ini tesis esai. Nah, ini contohnya tesis esai kayak gini. Lanjut, yang ketiga, mendukung kesimpulan. Di dalam isi atau badan esai, kalian mengambil masing-masing premis kalian yang mendukung kesimpulan utama dan menjadikannya fokus dari satu paragraf terpisah. Nah, setiap paragraf harus menyajikan subargumen yang mendukung salah satu premis argumen utama. Nah, kita lihat paragraf yang ini contohnya nih teksnya. Paragraf ini fokusnya di salah satu premis yang mendukung kesimpulan argumen nih. Yang pertama, puntung rokok adalah sumber sampah di kampus. Ini karena meskipun perokok yang sopan menggunakan tempat pembuangan yang ditunjuk, banyak perokok memadamkan rokok mereka di tanah atau di tempat-tempat yang tidak cocok lainnya, meninggalkan puntung rokok yang membara di belakang. Karena begitu, banyak perokok menolak untuk secara bertanggung jawab membuang limbah rokok mereka. Kampus memiliki masalah sampah yang serius. Nah, itu kan ada yang paragraf ini fokusnya di salah satu premis yang mendukung kesimpulan argumen. Tapi yang bawahnya itu ada subargumennya yang mendukung premis-premis tersebut. Gitu.
Nah, contoh paragraf kedua dalam isi atau badan esai. Second hand smoke atau SHS berbahaya bagi perokok dan bukan perokok. Menurut Centers of Disease Control and Prevention, merokok tidak hanya menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok, tetapi juga menyebabkan penyakit jantung dan kanker pada orang dewasa yang tidak pernah merokok. Orang yang tidak merokok yang terpapar asap rokok di rumah atau di tempat kerja meningkatkan risiko terkena penyakit jantung sebesar 25-30% dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru sebesar 20-30%. Efek kesehatan dari secondhand smoke (SHS). Karena perokok pasif menimbulkan bahaya kesehatan bagi yang bukan perokok, kita harus melarang merokok untuk melindungi kesehatan semua orang. Nah, di paragraf ini juga fokusnya salah satu premis yang mendukung kesimpulan argumen, tetapi juga ada subargumen yang mendukung premis-premis tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan keberatan atau ketidaksetujuan. Bagian terakhir dari isi atau badan esai adalah di mana kalian mempertimbangkan keberatan yang kemungkinan akan dibuat oleh seseorang yang tidak menerima posisi kalian. Nah, kekuatan esai kalian sebanding dengan kekuatan keberatan yang bisa kalian tolak. Misal, jika kalian mendukung larangan merokok dan kalian perkirakan keberatan terbesar dari argumen kalian adalah hak setiap orang untuk memilih cara hidupnya, maka di bagian terakhir esai kalian sendiri akan menyatakan keberatan ini secara jelas dan selengkap mungkin. Contoh, banyak orang yang keberatan akan larangan merokok di kampus perguruan tinggi mengeklaim bahwa hal itu melanggar hak individu dalam pilihan cara hidup. Mereka mengklaim bahwa satu-satunya alasan yang sah untuk membatasi kebebasan seseorang adalah untuk mencegah bahaya kepada orang lain. Dan jika perokok ingin mengambil risiko kesehatan mereka, itu harus menjadi pilihan mereka. Selain itu, orang yang tidak merokok dapat memilih apakah akan merokok atau tidak. Jika mereka tidak ingin mengambil risiko menghirup asap rokok bekas, mereka dapat menghindari area khusus merokok. Nah, ini jadi kemungkinan keberatan dapat dinyatakan. Lagi, keberatan yang dinyatakan itu kemudian ditanggapi atau dijawab. Nah, ini kayak tanggapannya. Argumen ini merupakan poin yang bagus. Setiap larangan merokok memang membatasi kebebasan individu-individu yang akan memilih untuk merokok. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dianggap enteng. Namun, dalam banyak kesempatan, seperti dalam kasus sabuk, pengaman atau undang-undang helm, manfaat keselamatan publik lebih penting daripada hilangnya kebebasan bagi individu. Selain itu, orang yang bukan perokok tidak boleh dibatasi kebebasannya untuk menghindari bahaya kesehatan. Biarkan perokok menjadi orang yang bergerak atau menghindar. Nah, ini jadi kemungkinan keberatan dinyatakan sendiri dan dijawab sendiri. Nah, ini meringkas argumen. Paragraf terakhir kalian adalah kesempatan terakhir untuk meyakinkan pembaca agar menerima pandangan kalian dari masalah ini. Strategi yang paling efektif adalah dengan menyajikan kembali secara singkat pokok-pokok utama argumen kalian, yaitu kesimpulan dan premis dari argumen utama kalian. Contohnya, dalam esai ini, saya berpendapat bahwa kita harus melarang merokok di kampus. Saya telah mendukung kesimpulan ini dengan 3 alur pemikiran. Pertama, melarang merokok akan mengurangi sampah di kampus. Kedua, pelarangan merokok akan mengurangi paparan siswa kampus. Kedua, pelarangan merokok akan mengurangi paparan siswa terhadap rokok pasif. Dan ketiga, melarang merokok akan membantu siswa yang merokok untuk berhenti. Meskipun pelarangan merokok di kampus agaknya akan membatasi kebebasan individu, manfaat melakukan hal itu jauh lebih besar daripada ketidaknyamanan karena harus meninggalkan kampus untuk merokok. Untuk membebaskan universitas dari dampak buruk merokok, kita selanjutnya perlu bekerja dengan administrator untuk membuat kampus bebas rokok.
Nah, di sini terlihat kesimpulan premis bahkan keberatan secara singkat dinyatakan dan ditambah saran. Nah, jadi esai argumentatif itu pengantar atau isi badan dan kesimpulan. Pengantarnya memperkenalkan argumen kesimpulannya di bagian akhir. Isinya atau badannya paragraf 1, fokus ke premis utama 1, dan ada juga subargumen yang mendukungnya. Paragraf 2, fokus ke premis utama 2, ada subargumen yang mendukungnya juga. Paragraf lainnya, fokus ke premis utama lainnya, ada subargumen yang mendukungnya juga. Terakhir, menampilkan secara jelas dan kuat keberatan-keberatan terkuat yang mungkin timbul dan menjawabnya. Kesimpulannya, menyajikan kembali secara singkat pokok-pokok utama argumen kalian, yaitu kesimpulan dan premis dari argumen utama kalian. Mengutip sumber. Setiap kali kalian menggunakan ide atau kata-kata orang lain, kalian harus mengakui hal itu dan menggunakan teknik kutipan yang tepat. Kalau tidak, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, kalian akan disebut sebagai plagiarism. Jadi kalian harus mengutip sumber-sumbernya ke dalam argumen kalian gitu. Jadi contohnya nih kayak gini. Misalnya kalian nemu efek dari merokok, itu dari sumber mana, kalian harus tulis di bagian akhirnya. Nah, ringkasan petunjuk menulis esai argumentatif. Langkah pertama, rancang argumen kalian. Caranya, cocokkan kesimpulan dengan masalah, terus menyebut premis dan kesimpulan sebagai klaim, lalu pilihlah premis yang jelas dan relevan dengan kesimpulan. Langkah kedua, perkenalkanlah argumen kalian. Dapatkan perhatian pembaca, analisis masalah, dan tentukan konteksnya. Tulis dengan jelas kesimpulan kalian, ringkaslah premis kalian. Langkah ketiga, dukung kesimpulan kalian. Analisis masing-masing premis utama dan tulis masing-masing sebagai klaim. Yang kedua, berikan alasan, bukti, dan atau contoh yang mendukung setiap premis. Lanjut langkah keempat, pertimbangkan keberatan. Caranya secara akurat, wakili atau sebutkan keberatan terkuat atau yang terjelas terhadap pandangan kalian. Secara jujur, nilai bagaimana argumen kalian menghadapi keberatan tersebut. Nah, langkah kelima, ringkas argumen tersebut. Ulangi kesimpulan utama dan tulislah kembali atau nyatakan kembali premis utama kalian dalam urutan yang sama dengan yang ditampilkan, tetapi gunakan bahasa yang berbeda. Sarankan satu implikasi penting yang besar dari argumen kalian. Langkah terakhir, kutip sumber. Ini penting banget. Caranya, pilih sumber yang kredibel atau yang jelas, lalu berikan kredit penuh dan terperinci untuk ide orang lain untuk menghindari plagiarisme.